Selesai. Kamu tepuk tangan. Hebat, tepuk tangan. Nih. Oke, tepuk tangan. Siap ya? Mulai ya? Mulai ya, Mulai ya? Oke. Ini bajunya kotor. Kita mulai ya, Sana. Hai, kita berjumpa lagi dalam acara talk show yang ditunggu-tunggu oleh paling tidak saya dan keluarga saya dan keluarga bintang tamunya, yaitu Sofi Nafi Talks You Are Loved. Hari ini ada tamu namanya Sana. Tamunya dia. Tapi karena Sananya bicaranya belum lancar, jadi kita tanya sama ibunya ya. Dea Ananda. Oke, selamat datang. Selamat datang. Sana salaman. Oke. Ya, tuh kan. Dia bikin show sendiri. Harus tanya ibunya memang ya. Satu bintang nih ya, si anak miracle ini ya. Iya, kan aku juga sampai bingung waktu kita menentukan, kan memang dia sarankan sesar karena infertilitas ya. Terus dikasih tanggal nih sama dokternya. Si dokter dari pas baru start hamil kan, udah ditentuin nanti mau tanggal berapa, sekian sampai tanggal sekian gitu. Terus aku cuma gini, loh kok Gemini? Aku yang deg-degan kan. Oh, kamu Gemini juga. Iya. Loh kok Gemini? Ini nggak bisa mundur lagi nih jadi Cancer gitu kayak gitu kan. Biar beda maksudnya serumah. Cuma ya udah variatif ya. Mentoknya udah di tanggal yang sekian yang masih Gemini. Terus ya udah deh. Jadilah dia lahirnya tanggal berapa ini ya? Tanggal 14. 14 Juni. Oke. Ini pakai hitung Feng Shui. Masa untuk sesarnya ya? Enggak juga, ya abis kan karena kita dapat privilege kalau sasar kan, kita bisa milih tanggal. Jadi aku ada temen sahabat aku dari SMP, satu sebangku malah. Jadi lagi seneng Feng Shui, terus aku bilang coba hitung-hitung deh, terus udah dihitungin sampai semuanya. Jadi kita milih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kita milih tanggal 14. Tapi kenapa namanya Sana sih? Aku sampai tadi nanya Sana apa Sane? Iya, orang bingung. Atau Siane atau Siane, biasanya Siana. Ini Sana. Ya. Jadi Sana itu gara-garanya simple banget. Ya, dari lagi promil itu sampai sebelum promil kali ya. Ya pokoknya itulah pas pandemi lagi senang banget nonton vlog YouTuber orang Belanda namanya Sana Vloed. Sana Vloed dia itu kayak model, dia kategorinya model sih, cuma dia pesuka. Oh, dia bukan pemain flute? Bukan. Pokoknya dia tuh model, terus dia kayak hidupnya lifestyle-nya sehat banget, hobinya olahraga. Karena emang pas fase-fase sebelum promil tuh aku lagi senang olahraga dan emang lagi berusaha lebih sehat kan. Jadi nonton dia tuh pas. Terus karena suka sama pembawaan orang itu, terus aku bilang sama suami, nanti kalau anaknya lahir, kalau perempuan, aku mau yang namanya Sane. Tanpa aku tahu artinya ya. Oke. Ya udah pokoknya Sana. Udah, baru abis itu aku cari tahu artinya apa. Terus kalau katanya sih dia itu bunga lili dalam bahasa Belanda. Ya itu aja. Jadi kamu namanya Lili, sebenarnya Sana. Ini bukan bunga lili tapi Sana Lili. Aduh iya. Wow. Sana show ini. Sana show ya. Kamu mau jadi apa itu? Aduh. Dia umur berapa ya berarti ini sekarang? Sekarang 2 tahun 4 bulan ya, Ing? Baru ya kemarin waktu 2 tahun 4 bulan. Oh iya. Apa 5 bulan? Apa 6? Juni dong, Juli, Agustus, September. Ya pokoknya dia 2,5 tahun. Oktober 2,5 lah ya. Kira-kira 2 tahun 5 bulan ini ya saat kita syuting ini ya. Terus kalau jadi Sana El Azhar, L-nya itu aku kepikiran dari Ariel. Oh, gitu. Bukannya kayak kok baru pulang dari Meksiko apa gitu kayak Ariel, jadi Sana El. Azharnya nama familynya dia aja, nama papanya Ariel. Dan wajahnya Ariel banget ya. Setelah dilihat-lihat, coba dilihat ini wajahnya Ariel banget ya. Iya, ini versi saset dan versi perempuan. Versi ekonomis ya. Iya. Dari tadi kan kamu ngomongin promil terus ya. Aku jadi tergerak untuk bertanya. Tapi kamu boleh cerita yang kamu nyaman aja ya. Karena kan ya waktu awal nikah terus udah gitu banyak yang biasalah ya kalau di Indonesia kapan nih gitu ya. Dan nggak banyak kamu tuh nggak banyak statement, nggak banyak bicara, banyak diem aja. Jadi aku tadinya berpikir kalau kalian itu memang nggak kepengen gitu punya anak atau momongan yang adalah everybody
do their thing ya. Semua orang punya pilihan gitu, preference. Ternyata Udah biarin aja enggak. di sini. Ternyata tetap pengen punya anak gitu, dan ternyata malah promil. Dimana yang aku tahu promil itu, aduh itu apa ya, aku salut deh semua pejuang 2 garis biru yang promil, karena itu kan perjalanan yang berat ya, nggak gampang. Promil itu adalah perjalanan kena mental, udah pasti. Makanya beratnya di situ sih, mental. Pasti kena mental. Pasti. Waktu mau mulai itu kamu tahu nggak bakal kena mental? Nah, jadi Kan penemuan udah banyak banget di dunia objin sebenarnya. iya, jadi sebenarnya sebelum aku bayi tabung, kan pas tahun 2000, ini aku ceritain nih, akhirnya nih, aku nih dari dulu waktu kecil aku nggak pernah punya cita-cita married, nggak pernah punya cita-cita punya anak, nggak kepikiran aja di otak gitu loh. Tapi Dari kecil ya? dari kecil, nggak pernah ngayal-ngayal itu sampai SMA pun juga. Day, gitu, my prince, welcome gitu enggak? Enggak, ya ada sih, ya jatuh cinta, tapi kayak pacaran aja. Ya bersenang-senang aja lah pokoknya gitu. Iya. Sampai akhirnya sampai akhirnya aku juga nggak nyangka, aku nikah muda kan, Iya, umur 23. iya. Umur 23. Aku nikah, itu cuma gara-gara apa? Aku ketemu dia sahabat aku udah lama, aku udah nyaman banget sama dia. Jadi udah kenal Ariel udah lama? Dari aku masih SMA. Oh, Pokoknya oke. nijinya belum jadi niji yang Ya. sekarang gitu. Ya. Bahkan nijinya baru mulai gitu. Ya intinya aku ngerasa dia nyaman sama aku, terus aku yang ngajakin dia nikah. Hah? Serius? Dari si yang nggak mau nikah ini? Oke. Jadi kita baru pacaran bentar, terus aku bilang pokoknya di tol gitu lah di Jakarta, terus aku cuma ngomong gini, kita nikah yuk gitu. Terus dia bilang ayo gitu. Oke. Nggak membantu ya jawabannya, Mas. Aku pikir paling nggak dia akan gimana? Coba ulang. Mas. Iya beneran, aku tuh masih 22 tahun apa 22? I don't know, pokoknya umur segitu lah. Dia juga masih, gitu kita anak-anak umur 20-an yang otaknya belum jadi gitu kan. Terus, aku gak bilang semua anak umur 20 otaknya belum jadi, tapi aku dulu otaknya belum jadi sih umur segitu kan. Iya. Terus aku cuma gini, kita nikah yuk. Terus dia kayak, ayo, ya kan kamu bilang gitu? Iya. Di pintu tol. Tuh, lebih ingat Pintu posisi tol. pintu tol mana? Ya udah, pokoknya situlah. Ya dari Pancoran. Ya. Nanti kita akan verifikasi ya, jawaban ini. Tapi kenapa kamu bisa tiba-tiba kepikiran itu? Nah itu, aku tuh hidup tuh selalu gak ngikutin perasaan, gak ngikutin apa-apa. Aku insting aja, tiba-tiba ada voices yang memang aku udah ngerasa nyaman sama dia. Dan kayaknya dia tuh, aku udah punya insting aja bakal gimana-gimana gitu. Tapi actually aku juga, ya faith aja sih, kayak ada satu intuisi yang bilang, he's the one. Ya udah, lo nikahin aja gitu. Kayak cowok ya aku kebalik. Berarti ini, seandainya pada saat itu dia atau bilang enggak, kamu ada kepikiran itu juga. Berarti in your mind sudah ada satu vision bahwa ayo dek tanya, karena dia akan bilang iya dan kita akan berakhir dalam satu bahtera rumah tangga, kan gitu kan? Gitu. Semacam itu. Iya, kayak kalau kita tahu tentang sesuatu terus kita akan udah lakuin aja pasti oke. Nah, kok ini gitu. bisa nih mendeskripsikannya dengan enak. Kalau aku tuh kan ya sangat ribet di kepala, ribet di omongan gitu. Iya, nggak, aku sedang berusaha membayangkan, soalnya kan kalau kita dikatakan kita cerita ini ke ya orang yang katakanlah kita nggak begitu kenal, kan belum tentu dia pasti akan berpikir nggak mungkin, dia pasti udah punya rencana dari rumah sementara kan enggak. Tapi di sini rasanya adalah ya di intuisi aja sih, jejak gitu. Jejak aja, padahal hari kemarin juga nggak kepikiran. Tapi kamu dari kecil gitu nggak sih, intuitif? Iya. Dari kecil? Iya. Zaman di trio kuek-kuek sekalipun? Katanya itu kamu hal terlucu. Udah begitu belum? Nah, jadi hal terlucu, aku waktu masih balita hobi banget nonton TVRI. Oke. Panggung hiburan anak-anak TVRI setiap hari Minggu. Itu aku mantengin TV, TK kayaknya, atau umur 4 tahun. Di situ, aku ngomong sama TV-nya. Aku masih inget banget, aku bilang gini, suatu hari nanti aku di situ, aku bakal nyanyi. Intinya, aku nggak tahu bahasa TK aku, tapi kata-katanya kalau bisa ditranslate nih TV, nih aku lagi duduk sendiri, aku cuma bilang, nanti aku nyanyi masuk TV. Pasti aku masuk TV.
Dea ingat itu atau mama yang cerita? Aku ingat. Oke. Karena nggak ada orang. Oke. Aku ingat aku ngomong itu. Oke. Terus dari situ memang aku di momen-momen umur 45 tahun itu memang setiap ada panggung, mama yang ingat, aku selalu minta naik. Oke. Mau nyanyi. Sampai akhirnya diikutin lomba-lomba nyanyi. Dan maunya nyanyi ya, bukan nari, bukan. Oke, jadi sebenarnya umur 3 tahun tuh karena nggak pernah tidur siang, pertama les berenang. Les berenang, terus les berenang, abis itu les balet. Tapi aku nggak terlalu tertarik, akhirnya dibelokin coba les nari Bali. Les nari Bali suka, terus habis itu aku minta nyanyi. Nah karena mama ngerasa ini kebanyakan harus salah satu gitu, jadi ya aku udah akhirnya pilihnya les nyanyi di Olebina Vokalia Pranajaya. Terus tapi lomba nyanyi itu karena aku pengen, aku pengen show pokoknya. Jadi kalau ada tamu di rumah oma, aku tiba-tiba dateng. Terus aku nari-nari sendiri kan. Iya. Aku nyanyi ya gitu, aku nari. Iya, aku mau nyanyi gitu. Kalian nonton ya. Kalian nggak nonton ya, pokoknya kalian harus nonton. Terus umur 3 tahun, mamaku pernah cerita, kita pernah lagi jalan dari Jakarta road trip ke Jawa. Terus aku ngerjain satu mobil, katanya disuruh nyanyi, semuanya nggak boleh berhenti. Ngerjain, ya bareng di mobil tuh semuanya harus nyanyi. Ya pokoknya kayak gitu deh, tapi yang aku inget yang kena waktu kecil, yang tadi itu, ya aku ngomong sama TV. Nanti aku pasti masuk TV, dan kayaknya aku yakin banget aku bakal nyanyi. Jadi pas lagi lomba ketemu Papa T-Bob, dia yang nawarin, aku kayak udah tahu aja dia bakal nawarin. Oke, ini pasti kejadian. Ini normal, buat kamu ini normal. Iya, itu waktu aku umur 7 tahun lagi lomba nyanyi, terus jurinya Papa T-Bob. Di situ, aku tahu dia bakal nawarin. Tapi cuma insting aja, cuma dalam hati aku aja. Iya. Terus bener, pas kita mau pulang, Papa T-Bobnya nyamperin mama. Ibu mau rekaman nggak? Ada label rekaman, memang menugaskan saya untuk ngumpulin, kita mau bikin trio anak-anak, bla bla bla, ada label baru, gini-gini. Ya udah, gitu. Oke, kamu punya insting bahwa kamu akan nyanyi masuk di kotak TV itu. Tapi yang kamu nggak tahu adalah itu bakal bertiga, berlima sendiri, nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi pasti masuk. Tapi masuk. Oke, tunggu ya, aku mencoba membedah. Kalau pasti masuk, di dalam pikiranmu saat itu adalah pasti dikenal orang nggak? Nggak mikir ke situnya sih, hanya mikir having fun aja. Tapi on that box, in that box itu gitu. bakal menyenangkan deh nyanyi di situ gitu loh. Oke, setelah masuk ke si kotak TV itu ya, dan kamu tanpa kamu ketahui juga dia dari promil tiba-tiba langsung ke iya, karena kan abis kan bahasnya soal si intuisi itu kan. Iya, intuisi soalnya kan? Tadi kan dari promil terus tiba-tiba kan kita harus cari dong nikah bla bla bla. Iya, sumber yang membuat kamu mil itu kan kita harus cari, nggak taunya kamu juga yang ngajak dia nikah dengan intuisi. Kita balik ke masa kecil gitu. Jadi waktu akhirnya udah muncul di kotak itu terus udah nyanyi, orang tahu trio kuek-kuek, apa emosi yang kamu rasa sebagai anak-anak waktu itu? Awalnya menyenangkan. Awalnya menyenangkan. Sampai akhirnya seperti menjadi sebuah kewajiban dan rutinitas. Sebenarnya overwhelmed. Aku rasa ini dirasakan child star kebanyakan. Ya. Overwhelmed sama apa, Dea? Sama duty. Oke. Kita ada kewajiban. Yang secara paling gampang adalah kewajiban untuk selalu sopan dan halo, senyum. Jangan sombong ya, masa artis. Terus diajakin sombong. Foto rame-rame dan kita nggak boleh ngomong, aduh capek, lemes apa. Ya boleh aja sih, tapi di umur seperti 7 tahun rasanya nggak normal sih. Pas aku udah gede mikirnya kayak, gila ya umur 7 tahun, 8 tahun, nggak boleh. Ya kita kayak ready gitu loh. Ada koreografi. Standby. Iya, standby ya, seperti itu. Berlangsung 7 tahun kan ya? Trio kuek-kuek ini. Pokoknya itu tahun 92. Pokoknya kurang lebih Leoni 7 tahun, atau 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 7, 8, 9 kayaknya waktu start. Dan ketika menjadi satu itu, waktu itu berarti belum saling mengenal ya? Kita cuma kenal halo-haloan karena tiga-tiganya anak lomba. Oke. Jadi itu aja. Setelah itu tapi mau nggak mau kan harus dekat karena selalu bersama-sama dan akhirnya terjadi seperti perkumpulan keluarga besar mau nggak mau ya kan pasti mama papanya Leoni juga ada. Karena manajemennya kan keluarga sendiri sih, apalagi yang untuk kayak manggung-manggung segala macam ya, jadi ya orang tua dan kita semuanya dekat. Ketika mulai overwhelmed, kamu merasa sendiri atau yang dua juga udah merasa? Enggak sih, aku tuh tipe orang yang Gemini banget.
Jadi gimana tuh Gemini banget? Orang tuh nggak tahu sebenarnya aku tuh lagi sedih atau kecil. Oh iya? Atau lagi kecewa, atau lagi gimana. Dari kecil tuh aku tipe yang, makanya mama selalu bilang aku tuh easy. Oke. Iya. Kamu bukan anak yang merepotkan, easy. Easy aja, nggak, ya nurut-nurut aja gitu. Tapi ya itu karena aku tahu ini harus aku kerjain, tapi actually umur segitu kan aku juga belum figuring kan ini apa sih? Kok tiba-tiba gue ngetop? Kan itu kan baru album pertama keluar langsung meledak, langsung nominasi zaman dulu HDX Award. Iya. Itu sebenarnya aku bingung kayak terkenal. Gue terkenal nih. Gitu. Jadi itu sangat mengagetkan buat aku. Jadi aku nggak ngerti itu terkenal tuh kayak gimana sih. Dan tidak ada sosok orang dewasa pada saat itu ya yang bisa menjelaskan konsep itu ya? Enggak. Kamu rasa nggak ada? Jadi kita cuma ngejalanin aja pas udah album kedua, album ketiga, ya udah intinya ada show. Tapi biar bagaimanapun juga orang tua kita pun juga mengatur banget. Kita misalnya ambil show itu cuma weekend. Jadi keliling Indonesia weekend, hari biasa sekolah kayak gitu-gitu. Di sekolah tapi sempat dibully nggak ketika udah Aku pernah kelas 4 SD, kayaknya dimusuhin sebulan. Karena aku ngomong kasar. Aku nggak sadar juga, mungkin aku lagi capek. Terus lagi ada geng, aku punya geng zaman dulu lah. Terus aku ngomong sesuatu yang aku juga pas keluar tuh aku kayak, kok ngomong gini ya gue? Udah dari situ, tapi karena aku tahu itu salah, jadi gue tahu ini bakal kena sanksi sosial. Oke. Jadi mereka langsung nggak terima, terus aku cuma diem, aku nggak minta maaf tapi aku diem. Terus kayak bisik-bisikin lah ke teman-teman yang lain, ya Dan gini itu pas 4 SD. Dan itu aku nggak cerita sama orang tua. Aku baru cerita sama orang tua aku pas sudah umur segini kayaknya. Bahwa kamu dulu pernah. Terus mama aku kayak sanksi sosial. Sanksi sosialnya diapain? Ya dimusuhin, didiemin. Sekelas doang. Tapi lumayan sekelas 40 orang kalau musuhin kamu semua? Nggak musuhin sih, tapi kayak nggak ada yang mau ngajak ngomong gitu loh. Sama sekali? Sampai ada satu orang, cowok, jalan aja jauh-jauhan. Iya deh, gara-garanya gini-gini. Di situ aku kayak, sefatal itu ya. Nah, tapi mungkin dulu karena sibuk juga, jadi aku tuh kayak lempeng banget, dimusuhin juga, pulang nangis juga, nggak biasa aja lempeng. Ya, terus sampai akhirnya dikasih tahu sama teman aku, gini-gini salahnya. Oke, akhirnya aku langsung ngomong ke wali kelasku, Bu, aku mau minta maaf sama teman aku gini. Terus ada teman-teman yang itu dipanggil, terus udah maaf-maafan. Udah selesai. Kamu nggak ada dendam? Enggak. Karena aku tahu itu salahku. Oke. Wow. Cuma ya itu tadi makanya aku bilang pas sudah dewasa tuh jadi banyak ternyata hal-hal yang mungkin ternyata aku baru sadar pas sudah dewasa banyak hal-hal yang nggak menyenangkan terjadi di sini tapi aku tidak tahu meregulasi emosinya. Karena kita tiba-tiba kan famous kan, terus kita harus kayak ibaratnya kalau keluarga kerajaan Inggris atau apa kan kita harus kayak ternyata seberat itu sih. Ketika aku, apalagi pas udah makin terkenal pas SD gitu ya. Kalau setiap mau komplain, pasti orang tua aku bilang, kamu harus bersyukur. Bersyukur, ya. Di situ aku cuma kayak, iya bersyukur gini. Terus kayak, ya udah jadi gue nggak komplain lagi, gue diem aja. Tapi pas akhirnya udah gede, itu pertanyaannya adalah, ini gue menghibur orang banyak, mereka happy. Apalagi pas kemarin manggung di Synchronize, terus yang komen tuh millennials yang emang dulu ngefans sama Drag Quack, tumbuh bersama lah ya. Tumbuh bersama, mereka tuh katanya Pandora box-nya kebuka. Oke. Wow. Jadi ada yang nonton lagu Ku Takut Mamaku Marah tapi nangis penontonnya. Banyak banget yang seumur aku. Jadi kayak mereka mengingat masa kecil mereka kali ya. Jadi kayak semuanya kan, semua experience itu resurface. Sama sih penonton-penonton itu pada cerita ke aku mereka mengalami itu gitu loh. Yeah. Ada yang nonton, kok gue nonton emang nangis ya? Yeah. Gitu, kayak gitu. Berarti ketika nada-nada itu dinyanyikan mungkin dengan lirik tertentu atau mungkin juga enggak, tapi hanya nada itu dan juga situasi itu, ada satu emosi yang terpantik kali ya, yang dulu mungkin diminta untuk dipendam. Lucu nih. Ini namanya mau kucing.
Mau jadi, ini kalau dulu ada kartun namanya Rugrats. Ya, ya kan? Bener gak sih? Iya, ini mirip sih. Rugrats. Pokoknya kemana-mana melakukan. Duduk. Gitu, say cheese gitu. Itu siapa? Apa? Apa nggak apa-apa. Nah, ya itu tadi sih, balik ke Pandora Box tadi. Nah, aku ingat waktu kecil, tapi ini sadarnya pas udah 20 tahun kali, Iya. baru 20 tahun lah. Atau intinya pas SMA, pokoknya aku lupa deh, pokoknya udah mulai agak gede, baru sadar. Ini aku bikin orang happy, orang-orang bahagia, nonton gue. Tapi apakah gue bahagia? Iya. Ternyata gue nggak tahu, gue numb. Gue nggak tahu apa, jadi itu yang missing ternyata saat itu. Oke. Gue nggak. Jadi revelation kalau kamu itu numb atau apa tuh Apa bahasa sih? Aku Indonesianya juga bingung numb? ya. Keluh ya? Apa ya? Numb itu kebas. Kebas. Gue nggak tahu gue happy apa enggak. Gitu. Nah, itu. Bahkan kadang-kadang gue ngerasa sometimes gue nggak terlalu happy waktu itu kayaknya. Oke. Tapi gue nggak tahu apa yang gue rasain. Tapi gue juga bingung. Tapi gue Oke. Tapi pada saat itu banyak nggak orang yang ketika entah mungkin ada orang yang kamu percaya terus kamu ajak ngobrol, kecenderungan kita nih sebagai masyarakat, dan saya yakin saya juga pernah bersalah atas hal yang sama, terlalu cepat gitu untuk mengatakan, ya tapi kan itu zaman dulu, kamu tuh bersyukur loh, anak-anak lain tuh nggak kayak kamu tuh mempunyai ini. Waktu dulu iya. Nggak, ketika udah SMA itu. Enggak sih, nggak ngomong ke siapa-siapa. Enggak. Oh, jadi kamu nggak ngomong? Random aja. Oh, enggak nulis journal juga enggak, belum waktu itu. Ditulis pun kayaknya nggak pernah nulis yang part itu. Part itu enggak Tapi ditulis. itu ada sesuatu yang intinya di masa pertumbuhan, masa anak-anak ada yang hilang. Ada something missing yang harus aku kejar. Yang aku kejarnya pas umur dewasa sih. Kira aku Yeah. mulai oke, gitu. Iya. Wow. Yang paling Pas ya nikahnya sama Ariel. iya makanya aku Dari bilang bukan dari Peter Pan ya, tapi maksudnya cerita Peter Pan kan. iya cerita Yang si nikahnya sama anak-anak Ariel. itu, jiwa anak-anakmu itu dihidupkan kembali gitu. Iya, jadi aku tuh kan makanya dulu orang tuaku sendiri ngomong dia tuh dewasa katanya gitu. Ya pas udah gede baru gini, iya dewasa karena keadaan. Dewasa sebelum Iya, waktunya karena iya. ya situasinya kan gitu kan, harus kayak behave, harus bersyukur, harus Iya. ternyata itu berat banget. Dan anak pertama pula, anak pertama itu paling sering dibegitukan. Aku anak pertama. Ya nggak sih? Iya. Kayak standar tuh kita digituin. Yes, harus gini karena anak pertama itu ini loh, the third parent. Ya. Selalu dibilang the third parent. Jadi dalam bentuk kita kecil pun kita diharapkan untuk jadi, lu bukan anak kecil, lu cuma manusia tapi mini. Kalau aku ngerasanya gitu. Iya, aku memang dididik untuk jadi anak yang nggak boleh manja. Ya. Jadi nggak ada tuh kayak pangku-pangkuan sama orang tua dipeluk-peluk yang taci-taci tuh nggak ada. Kita tuh emang, tapi memang mamaku juga sama oma opanya juga gitu. Begitu, Maksudnya hubungan love language-nya tuh lebih ke ngarahin, kamu sekolah di sini gini-gini, yang lebih ke komunikasi aja. Gitu. Regulasi emosinya nggak ada. Regulasi emosinya nggak ada Iya. gitu. Tapi itu pun aku juga sangat nggak marah juga sih sama orang tua aku ya, karena mereka tuh support luar biasa. Tapi memang ada hal-hal yang kalau zaman sekarang kan istilahnya mental health. Mana ada sih tahun 90-an mental health. Iya. Kalau kita ke psikolog kan langsung kayak kenapa Iya, ya ke psikolog iya, gitu. iya, Jadi aku sangat mengerti. Bahkan gini ya, mereka tuh masih umur 20-an loh ketika anaknya ngetop. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni.
Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Mereka tuh masih umur 20-an loh ketika anaknya ngetop. Orang tuamu? Iya, apa 30 awal. Pokoknya masih muda banget. Masih muda. Masih kayak, ya mereka juga masih mencari tahu apa yang mereka mau dalam hidup juga kan. Mereka masih bertanya-tanya sambil mereka coba ngejalanin. Dengan bagasi mereka masing-masing juga. Iya, dengan mereka di belakang punya masa lalu waktu kecil gimana. Terus mereka, mama papaku tuh mencoba semaksimal mungkin mensupport apa yang aku senengin gitu loh. Jadi ya begitu. Tapi that's good loh deh, karena kan nggak semua orang bisa berpikir sejauh panjang kali lebar seperti kamu nih. Kalau aku perhatikan, bahwasannya kamu langsung ngomong bahwa tapi aku nggak marah sama orang tuaku. Aku menangkap bahwa kamu juga paham bahwa orang tuaku sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Iya, mereka pada saat itu. taunya itu. Iya, taunya itu. Yang part yang itu emang belum ada. Belum. Knowledge kita tuh belum ada. Emang ada internet. Mesti cari buku. Oh, mama, papa paling kita bacanya. Ya kan? Di majalah. Internet aja belum ada. Belum, masih harus di dial. Iya. Jadi ya kayak gitu sih. Kadang-kadang ya udah disyukurin aja di part itunya. Cuma untuk hal yang ternyata aku belum selesai ya aku coba healing dengan caraku aja. Tapi kamu punya adik kan? Punya. Beda ya, jauh umur. Beda 7 tahun, 6-7 tahun. Berarti nggak sempet main bareng apa nggak terlalu akrab? Jadi nggak terlalu akrab sih, sampai on off aja sih, karena memang hubungannya gitu sama adik aku. Tapi yang aku inget, kayaknya adik aku itu udah ngelihat aku diatur banyak. Jadi aku inget banget dia tuh bangun tidur kalau mau sekolah, adik aku dari malam udah nyiapin perintilannya dia sendiri. Terus karena dia tahu besok pasti diatur nih. Nah kalau dia tuh kan, ya mungkin anak kedua juga kali ya, udah banyak nyontoin kakaknya. Dia nentuin gue besok ini gue pakai baju ini sampai semuanya ini udah disiapin sendiri. Dan kalau aku tuh disiapin semuanya. Yang menyiapkan? Mama. Oh. Tapi bukan part sekolah, tapi kayak ibaratnya kayak misalnya mau pakai baju apa, mau apa. Karena kan memang stylistnya kwek itu. Orang tua masing-masing juga? Mamaku. Oh, for the whole group? Yes. Oh, oke. Jadi mamaku tuh sama produser aku selalu meeting kalau misalnya kita mau launching album, ada meeting, konsepnya apa nih. Mamaku tuh pasti ikut, ada koreografer, ada stylist, ada sutradara, ada produser. Aku suka nemenin gitu. Jadi mamaku tuh yang bantuin konsepin semuanya. Sampai kadang, jadi ada beberapa yang pakai penjahit langganan mamaku sendiri. Terus ada yang pakai desainer. Tapi tetap aja, walaupun pakai desainer, konsepnya dari mamaku. Gitu. Jadi dia terbiasa seperti itu. Jadi aku tuh daily sehari-hari tuh diatur pakai baju apa gitu. Punten, mama ini anak pertama juga enggak? Anak pertama juga. Anak perempuan pertama. Iya. Bukan anak laki-laki pertama. Anak pertamanya laki, terus Ya. kita perempuan pertama. Ya. Tapi yang lebih banyak step up sebagai dengan tugas anak pertama di rumahnya. Di rumahnya mamaku adalah Your mama mamaku. atau Mamaku dulu ngurusin Pak? adik-adik. Nah, Iya. iya. Gitu. Mulai terlihat kan ya gambarnya gitu. Kenapa kadang-kadang kita mempunyai childhood yang kita punya dan ya aku juga I have my own scars lah ya, dengan cerita-cerita aku sendiri juga. Sekarang dengan Sana si anak kamu sendiri yang bilang miracle waktu tadi kita off camera, Ya, ini miracle anak ini anak gitu miracle. ya, anak miracle. Kamu ke dia berarti lebih mindful dong sekarang untuk tidak mengulangi. Berusaha sih, tapi ya dengan bantuan suami juga. Iya, kok jadi mama? Aku kan ibu. Bukan mama apa ibu? Aku ibu. Oh ibu, maaf ya. Ibu atau mama? Ibu. Tuh datang, tahu diomongin datang kamu. Duduk, main pangku. Dia ini kamu mendidiknya mirip dengan standar SOP mendidik anak pertama nggak sih? Sumpah ya, aku sama Arir aja masih belum tahu konsepnya bakal gimana ngedidiknya. Kita tuh go with the flow aja, maksudnya soalnya kalau zaman sekarang kan teori banyak banget Iya. tiba-tiba semua ada istilahnya gitu. Iya. Terus aku suka kayak,
sebagai milenial gitu aku suka kayak, hah? Oh istilahnya ini, oh ada teknik ini, oh ada teknik ini. Iya. Jadi aku sama dia sama Ariel so far kita ngejalaninnya go with the flow aja sih, ikutin anaknya gimana. Nah kalau si Ariel anak keberapa? Ariel anak paling kecil. Dari? Bungsu, 3. Dia cowok sendiri, kakaknya 2 cewek. Oke. Ya, makanya dia gue kawinin. Iya. Kalau sama anak Konsepnya pertama tuh sama Ruth ya? Nggak mungkin. Iya. Dari kecil aku udah tahu. Iya. Bukan nggak mungkin sih, aduh maaf ya. Aku yang nggak mungkin. Sama-sama, aku juga berpikir sama karena Mas Pongki juga anak ketiga. Aku udah mikir kalau aku sama Ya anak kan? pertama pasti aku. Mungkin kalian enggak, tapi aku. Tapi aku juga. Kalau aku berpikir kalaupun sampai kejadian pasti ngejarnya tuh susah buat seorang yang seperti aku gitu loh karakternya gitu. Back ke si Miracle Child ini. Jadi akhirnya yang tadinya si Nadia Budi Ananda yang tidak mau menikah ini Nggak mau nikah, nggak mau punya anak, tiba-tiba ngajak menikah Ariel di pintu tol, terus Berapa bulan kemudian nikah aja. nikah aja gitu Nggak ya. pakai resepsi, cuma akad. Ya, lalu tidak ada pembicaraan anak pada saat itu. Enggak. Nikah aja. Dia juga enggak. Enggak. Oke. Berarti kan menunggunya cukup lama ya? Pokoknya 2009 kan? Punya anak tuh 12 tahun ya, baru dia lahir ya. Ya, itu dalam rentang 12 tahun itu ada pembicaraan anak nggak? Kita nggak pernah terlalu ngomongin itu sih, karena memang udah tahu fokusnya masing-masing. Kebetulan umur segitu, yang paling seru mamahku dan mertuaku. Mamahku juga gitu, santai-santai. Ibaratnya kata-katanya dia tuh kalau mungkin ya kayak santai dulu lah, masih muda. masih 23 gitu. 23. Terus kalau mertuaku kayak harus ke objin dulu, pasang apa supaya jangan cepet-cepet kebobolan. Ini masih kecil-kecil banget gitu kalau mertua aku. Karena mertua aku tuh tipe yang wanita karir, yang senang sekolah dan emang masih kerja pada saat itu. Dan terima kasih, aku ulang tahun tiap bulan. Dia bilang apa? Happy birthday. Happy birthday katanya. Itu kue kali maksudnya dia. Makasih. Dah. Mana? Ini kuenya. Nyam. Gue gak ngeliat Ariel. Nyam. Pakai bando bunga. Enak kuenya. Enak. Tantenya ditawarin kue nggak? Nggak. Minta dong. Tuh, tantenya minta. Boleh nggak? Tuh. Ini nggak deh katanya. Ya udah sana main dulu. Situ duduk. Tadi sampai mana? Tadi sampai nggak ngomong orang tua. Iya, suruh mertuaku ke juga objin. sama. Kayak jangan buru-buru ke objin dulu. Karena mertuaku adalah wanita karir gitu. Jadi di situ kan udah memang ya momennya pas juga ya. Terus memang tipe keluarga besarku dari adik-adiknya mama, terus keluarganya suamiku, bukan tipe yang kalau kita kumpul keluarga ditanyain. Oke. Dan itu sangat jarang terjadi kan di Asia. Iya. Keluarga yang cukup unik nih. Biasanya kan langsung ditanya. Enggak, jadi kita kayak mau lebaran mau apa? Mereka tuh ngeliatnya kayak mereka udah malah gini. Ih, nggak kebayang sih dia punya anak. Itu tante-tanteku dia ngomong kayak gitu bener. Saking ya mungkin ngeliat aku gayanya masih kayak gitu gitu. Iya, wah, pada ketawa-ketawa. Jadi Santai pokoknya. Jadi bersyukur banget circle terdekatnya nih nggak ada yang suka nanyain gitu. Jadi yang ya udah memang kita, tapi itu pun juga aku sama dia nggak pernah ngebahas apa-apa juga. Kayak emang kita udah tahu kita fokusnya mau ke karir masing-masing. Udah gitu aja sih. Jadi benar-benar nggak dibahas dan bukan sesuatu yang dihindari untuk dibahas juga. Enggak ya? Nggak dihindari juga sih. Tapi kita kayak ngejalanin aja. Cuma kita waktu itu sama-sama tahu emang kita berdua sepertinya memang kita tuh belum selesai sama diri kita masing-masing. Wow, tuh kunci banget tuh. Oh, ini saya minta tolong sama tante. Nih. Bilang, makasih tante. Wah, nih. Makasih gitu. Iya sama-sama ya. Ya kita berdua belum selesai sama diri kita masing-masing. Jadi ya udah kita aja kerja, terus kita fokus sama karir, kita party. Iya. Kita party. Tahun berapa itu? Yang kalian ke rumah? Kalian ke rumah kami membawa party. Tahun berapa itu? 2010-an ya? 18 kayaknya gitu. Aku di sini main ya ke rumah. Oke, tiba-tiba dia membawa party ke rumah kami. Ya, party berempat aja lah kita, ya kan? Pada saat itu lucu banget ini. Terus habis itu ngilang aja tiba-tiba pulang. Emang gitu. Oke. Jadi tahu bahwa belum selesai dengan diri sendiri. Itu masing-masing tahu atau ada obrolan juga bahwa nggak I have this trauma. I also have this baggage gitu. Sebenarnya obrolannya nggak ada, tapi
bagasi gede aku nih, si trauma-trauma itu kan yang kena dia kan. Iya. Regulasi emosimu yang numpuk itu yang kena dia. Karena si suami. Jadi ya udahlah, makanya dia mengerti sendiri gitu loh. Iya. Iya. Akhirnya apa gitu ya. Tapi pernah nggak harus sampai menceritakan? Karena kalau aku sama Mas Pongki itu, ini percaya nggak percaya ya, kita menikah sudah ini dikit lagi 22 tahun ya menikahnya. Jauh dengan bapak ibu yang mungkin ada di rumah, masih banyak belajar. Tapi kalau boleh jujur, kayaknya ya di tahun keberapa ya Bapi ya, kayaknya 11 apa 12 gitu. Kayaknya kita baru bener-bener yang, ini menurut gue ya, mungkin dia ngomong, wah gue enggak. Bener-bener yang aku bisa mencurahkan kepada dia gitu loh. Inner child wound aku, trauma-trauma aku. Iya lama Apa banget. juga sih kan, emang proses orang beda-beda. Iya, kan? iya. Ada Oleh sebab itu menurut aku memang pernikahan itu sesuatu yang harus kita perjuangkan setiap hari gitu. 1, 2. Tuh, suaranya kenceng banget kan? Gila loh suaranya. Toa. Ya, gila loh frekuensinya. Mertuaku tuh bangga banget kalau dengerin dia teriak. Soalnya mertuaku suaranya kenceng. Mamaku juga. Iya. Ariel tuh dia ngerasa gini, oh kenceng kayak aku kata dia. Emang dia kenceng suaranya? Kayaknya dia pendiam deh. Enggak, dia kan di setting. Kalau ngobrol sama siapa suaranya berubah. Kalau ngobrol sama sesama laki suaranya jadi kenceng banget kalau Ariel. Kalau sama ibunya, sama aku, sama mamaku, sama aku tuh ngomongnya, ya langsung, Neng di mana Neng? Gitu. Kalau ada teman-temannya langsung aku suruh ke lantai 3, aku masih kedengeran. Oh ya? Iya. Kalau Emang lagi kenceng ya teleponan. suaranya? Emang kenceng. Oke, balik lagi ke tiba-tiba nonton Sana. Aku mau ini si Sana flute model. Nanti aku kalau punya anak namanya Sana. Iya. Nah, kaget nggak nih si Ariel? Hah? Enggak. Perasaan nggak pernah bahas? Tiba-tiba Enggak dia. Oh ya, tadi kan kamu nggak pernah cerita kan? Baru bisa cerita tahun keberapa? iya 12. Ariel tuh udah tahu jeroannya aku semuanya tahu. Karena Karena aku cerita semuanya. dari Pas umur belasan sih enggak, pas masih temenan sama dia. Kue. Kenceng banget. Iya, jadi aku tuh dari pas waktu berteman dulu kan dia tahu sedikit doang tapi nggak tahu semuanya. Pas tiba-tiba aku deket lagi di umur 22, itu aku langsung cerita semuanya. Gitu lah. Oke, balik ke aku Ariel, mau Sana. Aku mau namanya nanti Sana ya. Karena kita Lalu nonton dia- bareng. Oke, dan itu pun dia nggak oke gitu aja. Kamu gimana? Kamu kayaknya ya aja ya? Apa? Aku mau Sana Flute nama anaknya Sana Flute. Aku mau nama anakku Sana. Iya. Iya tuh. Karena aku kan sering nontonin juga. Iya, dia- nontonnya. Dia senang juga sama karakter si Sana Flute-nya itu. Hidupnya kan Hidupnya tuh zen banget. sangat ya. Oh si Sana itu. Nah, setelah ngomong itu berapa lama dari situ baru akhirnya yuk kita promil? Gue harus hamil. Terus menurut aku ini nggak seru. Stop, nggak boleh kayak gini deh. Kayak ya kita kan bukan Tuhan, kita cuma bisa berusaha gitu. Bagus banget loh ini sebenarnya. Nggak semua orang loh bisa sadar ke sana tuh. Apa sih? Iya. Ini pertama kali yang benar-benar diceritain semuanya yang detail.